Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah gunung batu kubu pertahanan, tempat perlindungan yang memberi kemenangan. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini, tapi kami berjalan di terang Tuhan, berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Singkapkanlah kebenaran firman melalui hamba-Mu, dan semua yang mengikuti dimanapun berada, mereka menemukan apa kehendak Tuhan dari firman ini, dan melakukan itu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Begini dikatakan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Hakim-Hakim berisi berbagai kisah dari 12 hakim yang diutus Tuhan. Salah satu di antaranya adalah Yefta. Yefta dalam bahasa Ibrani Yiftah, artinya Allah membuka, Allah memberi kebebasan. Ayahnya adalah Gilead,
ia anak dari seorang perempuan sundal, karena itu ia diusir dari keluarga sebab ia tidak mendapat milik pusaka, sebab ia anak dari perempuan lain. Ia lari dan diam di tanah Top dan bergabung dengan para petualang. Dan ia diangkat menjadi pemimpin mereka. Dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Lalu Tuhan bangkit dan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada orang Filistin dan Bani Amon. Sehingga orang Israel sangat terdesak, orang Israel sangat menderita. Dari antara orang Israel tidak ada yang berani maju untuk berperang melawan Bani Amon. Nanti dilihat Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6-18. Dan karena itu para tua-tua Gilead berinisiatif untuk menjemput Yeftah dari tanah Top. Tanah Top terletak di sebelah timur sungai Yordan, sekitar 13 mil di tenggara Laut Galilea. Nama modernnya adalah Tayyibe. Yeftah diangkat menjadi kepala dan panglima, dan Yeftah membawa seluruh perkara itu kepada Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ayat 29 dari bacaan kita tadi. Artinya keterpilihan Yeftah menjadi panglima untuk memimpin dan membela saudara-saudara sebangsanya, yaitu umat Israel, itu atas kehendak Tuhan. Dan ada jaminan penyertaan Tuhan dalam melaksanakan tugas itu. Dan karena itu Yeftah melaksanakan tugas itu dengan semangat. Sekalipun mereka pernah menyakiti dia. Dia tidak mendendam, dia pemaaf dan pedamai. Mengawali pelaksanaan tugas itu, ia menyelidiki setiap tempat dan menyerahkan serta bernasar kepada Tuhan. Isi naftar Yeftah adalah, jika Tuhan memberi kemenangan melawan Bani Amon, maka yang pertama keluar dari pintu rumahnya untuk menemuinya, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ayat 30-31. Nasar dari bahasa Ibrani nadar, artinya berjanji kepada Allah. Nasar harus ditepati, kalau tidak akan mengakibatkan dosa. Nasar adalah janji yang sangat serius dan harus ditepati. Tidak boleh dibatalkan dengan atau oleh alasan apapun. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nanti dilihat Yakobus pasal 5 ayat 3 dan 4. Apa yang diminta oleh Yeftah? Tuhan memberi kemenangan dengan mengalahkan Bani Amon. 20 kota dikalahkan. Ini kekalahan yang amat besar. Bani Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ayat 32 dan 33. Ini semua karena Tuhan yang berperang mengalahkan musuh dan memberi kemenangan kepada umatnya. Ketika Yeftah pulang ke rumahnya di Mispah dengan sukacita karena Tuhan memberi kemenangan, maka anaknya perempuan, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, keluar menyambut dia dengan tarian rebana. Ayat 34. Hal ini di luar dugaan Yeftah. Hal ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa anaknya yang pertama kali menyambut dia. Apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya Yeftah mengoyakkan bajunya. Ia sangat sedih dan hatinya hancur. Ia memberitahukan kepada anaknya bahwa ia telah bernasar kepada Tuhan. Dan ia tidak bisa mundur, tidak bisa membatalkan nasarnya. Ayat 35. Kendati keputusannya sangat dilematis, bagai makan buah simalakama. Jika dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Maju kena, mundur kena. Namun Yeftah lebih memilih menepati nasarnya kepada Tuhan.
dan keputusan iman itu disupport oleh anaknya sebagai tanda dia menghargai dan menghormati ayahnya, agar ayahnya melakukan kepadanya sesuai dengan nazar yang telah diucapkan kepada Tuhan. Namun ia meminta izin selama 2 bulan pergi mengembara dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya, dan ayahnya mengizinkannya. Ayat 36-38. Waktu 2 bulan dipergunakan untuk mengkhususkan dirinya, mempersiapkan hidupnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Baik orang tua dan anak, kedua-duanya komitmen untuk menepati apa yang sudah dinasarkan kepada Tuhan. Setelah lewat kedua bulan itu, Yefta menepati nasarnya. Anak gadis satu-satunya yang belum mengenal laki-laki, artinya belum pernah disentuh oleh laki-laki, masih perawan, ia persembahkan sebagai persembahan untuk Tuhan. Ayat 29. Penekanan bahwa gadis itu tidak pernah kenal laki-laki menunjukkan bahwa dia dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, suci, perawan, agar dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan di bait Allah. Nanti lihat Keluaran 38 ayat 8 dan 1 Samuel pasal 2 ayat 22. Jadi Yefta tidak secara jasmania mengorbankan nyawa putrinya sebagai korban. Sebab dengan tegas hukum Allah melarang mengorbankan manusia. Dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Nanti dilihat dalam Ulangan pasal 18 ayat 10a, juga Ulangan 12 ayat 31, juga Imamat 18 ayat 20, dan Imamat 20 ayat 2-4. Jadi Yeftah menepati nasarnya dengan mempersembahkan kepada Tuhan seluruh totalitas hidup anak gadis satu-satunya untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi Tuhan di bait Allah. Tindakan pengorbanan itu diingat, dihargai, dihormati dan dirayakan selama 4 hari setiap tahun oleh anak-anak perempuan Israel untuk mengenang tekad ketaatan, komitmen dan kerelaan berkorban untuk membayar nasar kepada Tuhan. Ayat 40. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini mengajarkan kepada kita, pertama, kalau Tuhan yang berkehendak memilih dan mengutus kita untuk menjadi alatnya, maka Dia tidak akan membiarkan. Dia menyertai, dan kalau Tuhan menyertai, maka pasti ada kemenangan. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Yeftah. Yeftah menang mengalahkan Bani Amon karena ada Tuhan, ada roh Tuhan yang menghinggapi dia. Itu tanda ada Tuhan yang menyertai dia. Dan karena itu yakinlah bahwa Allah ada selalu menyertai, sebab memang Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Kalau Dia Allah menyertai kita, maka apapun tantangan yang dihadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang membawa kemenangan. Kedua, orang yang bernasar haruslah dipertimbangkan dengan matang. Jangan terburu-buru, jangan karena emosi, harus dalam tuntunan kehendak Tuhan. Sebab ketika bernasar, nasar itu harus ditepati seperti Yeftah. Suka atau tidak suka, karena sudah bernasar, tepatilah nasarmu. Itulah tema dari khotbah ini. Itulah tanda
ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan serta tanda syukur kepada Tuhan. Ketiga, kita banyak kali bernasar atau berjanji ketika diteguhkan sebagai anggota sidi jamaat, diteguhkan dan dilantik sebagai pelayan Tuhan, diteguhkan dan diberkati sebagai suami istri. Juga kita bernasar dalam menghadapi berbagai pergumulan dan juga bernasar dalam segala hal. Kita dituntut untuk menepati nasar atau janji yang diucapkan sebagai tanda kita berkomitmen dengan apa yang dinasarkan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar roh hikmat dari Tuhan menguasai setiap kami yang mengikuti pelayanan ini, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami dan bahkan melakukan firman ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh mengubahkan kami. Kami semakin berkomitmen untuk taat setia melakukan setiap apa yang telah dinasarkan kepada Tuhan. Semua yang mengikuti pelayanan ini manapun berada, kiranya diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia Allah menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.